Keberadaan lokasi ternak kita di hutan, tentunya gangguan serangga cukup terbuka lebar, karena konsep ini walaupun kita lepas liarkan untuk sementara waktu, sapi-sapi yang di depan kita ini tetap kita ikat menjelang malam hari sampai di pagi hari baru kita lepaskan, karena untuk pembiasaan mereka supaya terbiasa dan mengetahui inilah rumah yang kita sediakan untuk tempat mereka beristirahat di malam hari atau berteduh atau bersantai di siang hari. Karena halo sahabat Aliaka TV dimanapun berada, pada kesempatan video kali ini kita meliput di lokasi peternakan kita yang baru 1 minggu kita lepasi sapi-sapi yang kita lepas liarkan di bawah perkebunan kelapa sawit kita. Di kesempatan sore hari ini kita membagikan video tentang manfaat api unggun, terutama asap, terhadap kenyamanan sapi-sapi kita di rumah tempat tidur mereka, rumah tempat mereka bernaung dari hujan atau berteduh di sengatan teriknya panas matahari, yang mana api unggun ini akan menghasilkan asam yang dapat mengusir serangga-serangga yang merugikan yang hinggap di sekujur tubuh sapi-sapi yang kita lepas liarkan. Tentunya serangga-serangga tersebut sangat mengganggu, sangat merugikan daripada kesehatan sapi-sapi kita, terutama serangga penghisap darah yang berupa nyamuk atau lalat yang besar, bahkan yang lebih kecil dari nyamuk, sehingga menyebabkan rasa gatal yang sangat membuat tidak nyaman. Bahkan kita sebagai pemiliknya pun merasa cukup terganggu oleh hewan serangga yang sangat kecil. Dalam bahasa kami itu adalah agas atau kengkahap. Itu lebih menyakitkan gigitannya daripada nyamuk, karena dia sangat kecil, bahkan bisa masuk ke lubang telinga. Berkat dari asap yang dihasilkan dari api unggun yang kita buat, itu dapat mengusir serangga kecil. Agas atau kengkahap itu sudah dipastikan tidak berani mendekati sapi-sapi kita atau tempat tidur yang telah kita sediakan ini. Nyamuk dan lalat yang besar itu pun dapat kita usir dengan menggunakan asap api unggun yang kita sediakan dengan membakar dahan atau ranting kayu yang kita cari di sekitar perkebunan kelapa sawit kita ini. Api unggun tentunya dapat kita buat dari pelepah-pelepah kering atau pelepah basah yang dapat kita campurkan, yang kita peroleh dari sisa panen kelapa sawit kita beberapa hari yang lalu. Kemudian untuk menambahkan asapnya, kita dapat mengambil kotoran sapi yang mereka hasilkan tidur dari malam sebelumnya. Lihatlah sahabat ternak, sapi-sapi kami cukup mengerti. Mereka dengan indera penciuman mereka mencium dari kejauhan asap ini, mereka senantiasa mendekatinya, karena ini sudah menjadi kebiasaan kami dengan tidak menghilangkan keberadaan api unggun di setiap lokasi peternakan kami. Terus terang sahabat ternak, sahabat Aliaka TV, fungsi asap itu begitu sangat penting di dalam keberadaan sebuah
peternakan kita atau padang gembala yang kita kelola. Mengusir serangga sudah pasti manfaatnya, dan juga sebagai penanda daripada sapi kita bahwa keberadaan lokasi mereka, sehingga mereka pergi jauh atau keluar lepas dari areal yang telah kita kandangi atau kita batasi dengan keberadaan asap yang dapat mereka cium atau endus dari kejauhan. Mereka seolah-olah asap itu dapat memandu mereka pulang. Ini sudah menjadi kebiasaan kami sejak dari dahulu sampai sekarang. Bahkan di setiap kesempatan kami selalu memastikan untuk menyalakan atau menghidupi api unggun di perapian atau rumah kecil yang telah kami sediakan. Lihatlah sahabat ternak, ketika asap daripada api unggun kita sudah membumi seperti ini, tentunya sapi-sapi kita merasa nyaman untuk memakan rumput di permukaan tanah, karena serangga-serangga yang membuat mereka tidak nyaman, yang menghisap darah mereka, yang menyebabkan mereka merasa gatal, tentunya akan terusir pergi dari kejauhan. Kita pun merasakan berdiri atau keberadaan kita di tengah-tengah lokasi peternakan kita yang di dalam hutan seperti ini sangat terbantu dan nyaman sekali berkat dari asap-asap ini. Oke sahabat ternak, janganlah merasa ragu, terutama merasa malas untuk sekedar memberikan atau menghidupkan api unggun kepada sapi-sapi kita demi memberikan kenyamanan dan rawatan yang terbaik, sehingga mereka juga memberikan hasil yang terbaik untuk kita. Memberikan kenyamanan kepada sapi-sapi kita harus kita biasakan dari usia mereka masih kecil. Tepat sapi di depan kita usianya menjelang hampir 2 tahun, kami senantiasa memilih mereka untuk dilepas liarkan di bawah perkebunan ini berdasarkan pengalaman kami. Untuk sawit atau pohon sawit, perkebunan sawit yang usianya 4 tahun itu tidak mengalami kerusakan pelepah atau daun yang signifikan kalau dilepas liarkan sapi-sapi yang usianya di bawah 2 tahun. Dan seiring berjalannya waktu, pohon sawit tumbuh menjadi tinggi dan besar, dan sapi-sapi kita pun juga mengikuti perkembangan yang cukup baik karena banyak rerumputan dan semak-semak yang hidup atau tumbuh di bawah pepohonan sawit kita. Dan juga tidak kalah pentingnya, perkebunan kita menjadi bersih berkat bantuan mereka yang dilepas liarkan di bawah perkebunan kita ini, sehingga kita tidak perlu memberikan atau merawat dengan memberikan semprotan herbisida. Dan juga kotoran sapi kita cukup membantu dari segi pupuk, karena akhir-akhir ini pupuk sangat luar biasa, harganya melambung tinggi dan tidak menampakkan atau kecenderungan mengalami penurunan harga. Sangat asik sekali teman-teman sahabat ternak, kita merawat dan membesarkan sapi-sapi sejak usia seperti ini. Ini adalah calon bakal indukan dan calon pejantan yang kami pilih untuk dilepas liarkan di area perkebunan yang baru kami jadikan selesaikan pengerjaannya kurang lebih tidak kurang dari 1 bulan yang lalu. Ini kami persiapkan setidaknya ada 4 bakal indukan dan 1 pejantan yang kami siapkan. Sementara baru berjumlah 3, 1 pejantan dan 2 calon indukan, karena yang 2-nya masih belum sempat kami berikan tali kekang di leher
dan tali keluh di hidung mereka. Inilah keasikan merawat mereka menjelang tidur seperti ini. Mereka sangat menikmati api unggun yang kita berikan sembari mereka mengipas-ngipaskan ekor mereka, tanda mereka sangat senang atau sangat nyaman dengan keberadaan di mana mereka kita ikat untuk ditidurkan sepanjang malam hari. Makanya teman-teman sahabat ternak, kita mengupayakan untuk menghidupkan atau menyalakan api unggun ini sedapat mungkin menjelang sampai pagi hari, karena keberadaan lokasi ternak kita di hutan tentunya gangguan serangga cukup terbuka lebar. Karena konsep ini walaupun kita lepas liarkan untuk sementara waktu, sapi-sapi yang di depan kita ini tetap kita ikat menjelang malam hari sampai di pagi hari baru kita lepaskan, karena untuk pembiasaan mereka supaya terbiasa dan mengetahui inilah rumah yang kita sediakan untuk tempat mereka beristirahat di malam hari atau berteduh atau bersantai di siang hari. Karena ini adalah pembukaan pertama atau kali pertamanya kita memasukkan mereka di kandang yang baru. Mungkin ini sedikit pengalaman, kita tidak senantiasa atau serta-merta membiasakan mereka untuk mengetahui atau membiasakan itu dimulai sedikit demi sedikit, tidak dengan waktu yang instan atau dengan cepat, karena sifat alami atau naluri alami dari sapi-sapi ini butuh proses waktu dan ketelatenan dan terus-menerus tentunya kita sebagai pemiliknya. Demikian sahabat ternak sedikit informasi yang dapat kami bagikan dari lokasi peternakan yang baru kami buka kurang lebih 1 bulan terakhir ini. Semoga ini dapat memberikan inspirasi kepada teman-teman sahabat ternak sapi khususnya yang baru saja memulai atau yang sudah mengembangkan usaha sapi yang cukup mapan. Teruslah semangat untuk memelihara sapi-sapi kita, membesarkan dan membanyakkan jumlah mereka dengan cara breeding atau lepas liar atau dengan cara fattening untuk mengharapkan daging-daging. Apapun itu konsepnya, teman-teman sahabat ternak, kita harus memulai dari sekarang dan penuh kepercayaan diri, karena yang menentukan keberhasilan itu adalah kita sendiri dengan cara belajar dari hal-hal yang positif dari teman-teman yang men-share pengalaman, karena pengalaman itu dibutuhkan juga belajar. Teruslah semangat, tetaplah merawat sapi-sapi kita. Salam petani dan peternak hebat Indonesia.